Gagasan untuk menciptakan mesin yang dapat berpikir dan bertindak seperti manusia dengan mulus, berubah dari fiksi menjadi kenyataan, robot humanoid manusia digital ChatGPT, dan mobil tak berawak saat ini ada banyak aplikasi yang didorong oleh kecerdasan buatan yang melampaui manusia dalam efisiensi, akurasi, kecepatan, dan tak kenal lelah. Tetapi sejauh ini hanya di wilayah yang sempit, namun hal ini memberi kita harapan untuk melihat keajaiban nyata dalam waktu dekat, kecerdasan buatan yang setara atau lebih unggul dari kecerdasan manusia dalam semua parameter. Dapatkah AI dibandingkan dengan kita, melampaui kita, menggantikan kita, menipu kita, dan mengejar tujuannya sendiri? Saya harap tidak. Hari ini kami akan memberitahu Anda bagaimana keajaiban alam seperti otak manusia berbeda dari teknologi utama, kecerdasan buatan abad ke-21, dan apa prospek yang kita miliki dengan AI di masa depan. Sebenarnya AI bukanlah teknologi baru, istilahnya kecerdasan buatan pertama kali digunakan oleh John McCarthy pada konferensi Dartmouth pada tahun 1956. Sejak saat itu AI telah mengalami 3 ledakan dalam beberapa dekade perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama datang dari tahun 1950-an hingga tahun 1970-an ketika manusia secara konsisten menemukan perangkat lunak untuk jaringan persepsi saraf dan ruang obrolan mereka. Berhasil membuktikan beberapa teorema matematika dan menyatakan era AI akan datang bahwa robot akan melampaui manusia dalam waktu 10 tahun, tetapi tidak terjadi ledakan kedua pada tahun 1980-an hingga 2000-an. Penemuan teknik pembelajaran mesin baru dan jaringan saraf menyebabkan pidato pengenalan dan ide untuk aplikasi membuat AI kembali populer, tetapi setelah sebagian besar ide gagal, booming kedua berhenti. Tetapi pada tahun 2006, ide pembelajaran mendalam muncul, dan pada tahun 2012 kompetisi ImageNet membuat terobosan dalam pengenalan gambar. Pada tahun 2016 AlphaGo mengalahkan juara dunia Go, dan disitulah dimulainya ledakan ketiga yang masih berlangsung hingga saat ini dan semakin kuat dengan menjamurnya model bahasa seperti Chat GPT. Dengan munculnya ide-ide terobosan baru dan pendekatan pengembangan AI seperti menggabungkan jaringan saraf dengan tubuh robot humanoid. Untuk mengembangkan AI di dunia nyata, kita membicarakan tren terakhir secara rinci dalam masalah di tautan di bawah ini. Saat ini manusia telah membuat kemajuan besar di berbagai bidang seperti psikologi kognitif, ilmu saraf, fisika kuantum, dan ilmu otak, dan ini secara langsung mempengaruhi perkembangan kecerdasan buatan. Terutama penelitian otak. Setiap penemuan tentang cara kerja kotak hitam kita mengarah pada eksperimen dengan jaringan saraf serta implementasi dan peningkatan dalam pengoperasiannya, dan setiap eksperimen yang berhasil bahkan berharap bahwa segera akan tercipta AI yang dapat berpikir, mencerminkan, dan berevolusi seperti otak manusia. Namun seberapa realistis ekspektasi ini? Mari kita mulai dengan penjelasan sederhana tentang cara kerja jaringan saraf konvensional. Jaringan saraf adalah algoritma komputer yang meniru fungsi tertentu dari otak manusia. Jaringan ini berisi neuron virtual yang disusun dalam lapisan yang terhubung satu sama lain, yang ditransmisikan oleh masing-masing neuron informasi antara satu sama lain, sehingga melakukan perhitungan yang mirip dengan otak manusia. Tetapi tidak seperti otak, neuron dalam jaringan saraf memiliki nilai numerik tertentu 0 atau 1. Lapisan neuron juga dihubungkan dengan angka sederhana yang mewakili bobot, yaitu pentingnya setiap lapisan untuk berikutnya, nilai-nilai neuron dan bobot. Lapisan adalah parameter jaringan. Ketika para insinyur melatih jaringan saraf, mereka mencari nilai parameter ini untuk meminimalkan kesalahan. Dalam hasil, jika algoritma tidak bekerja dengan baik, pengembang mengubah bobot neuron dan koneksinya, mengoptimalkannya hingga mendapatkan hasil yang diinginkan. Sekarang mari kita bahas perbedaan spesifiknya. Apa perbedaan antara otak dan AI? Maksud saya selain tampilan. Sebelumnya perbedaan yang signifikan dianggap bahwa jaringan saraf jauh lebih kecil daripada jaringan saraf kita. Otak yang berjumlah sekitar 100 miliar neuron, namun ini semua telah berubah dengan diperkenalkannya ChatGPT 4. Meskipun pengembang tidak mengungkapkan berapa banyak parameter yang membentuk arsitektur dalam model mereka, banyak ahli memperkirakan angkanya menjadi 300 miliar untuk beberapa anak. Jadi dalam hal ukuran kita sudah berkurang, tetapi keuntungan besar kita adalah otak kita jauh lebih hemat energi. Sebagai perbandingan musim panas lalu, superkomputer terdepan melampaui kekuatan pemrosesan otak manusia, dan pada saat yang sama sebuah mesin seharga $600 juta dan beratnya lebih dari 3,5 ton mengkonsumsi energi jutaan kali lebih banyak daripada otak kita. Selain itu, otak memiliki kemampuan luar biasa untuk menyimpan informasi, diperkirakan sekitar 2.500 terabi. Asingnya adalah bahwa dalam jaringan saraf biasanya, setiap lapisan terhubung sepenuhnya ke lapisan sebelumnya, dan
Selanjutnya mereka dipesan dan diaktifkan satu demi satu. Otak kita tidak memiliki lapisan meskipun terbagi menjadi area terhubung dengan spesialisasi tertentu. Pada saat yang sama, kita dapat memproses informasi secara paralel di area berbeda tanpa urutan tertentu. Apakah ini berarti AI tidak dapat melampaui kita? Bukan sama sekali. Dalam satu tes gerakan robot simulasi diprogram untuk bergerak maju secepat mungkin, tetapi alih-alih membangun kaki dan berjalan, robot itu berubah menjadi menara tinggi dan jatuh ke arah yang diinginkan. Dari sudut pandang seorang insinyur yang mencoba membuat robot berjalan, gagal, tetapi dari sudut pandang AI, ia menempuh jarak yang sangat jauh secepat mungkin dengan usaha yang minimal, terlebih lagi mengambil gandum ketika bijinya matang. Mereka tidak hancur untuk berhenti jatuh, untuk menyebarkannya ke wilayah maksimum yang membutuhkan jutaan tahun evolusi untuk menciptakan gandum. Mekanisme ini dan AI yang mengelola jauh lebih cepat. Ternyata jaringan syaraf tidak dapat berpikir seperti manusia, namun dapat mendemonstrasikan simulasi menakutkan dari evolusi yang hampir seketika. Perbandingannya tidak menguntungkan kita. Kecepatan adalah hal yang pasti bagi otak. Kita jauh lebih lambat dalam memproses informasi. Saat ini, AI mampu melakukan sekitar 10 miliar operasi per detik, sementara neuron hidup distimulasi dengan kecepatan tidak lebih dari 1000 kali dalam periode yang sama. Kecepatan pemrosesan ini juga berarti bahwa AI adalah mampu membuat keputusan yang lebih tepat dan tepat yang tidak dapat dilakukan manusia, meskipun tidak di semua bidang, tetapi hanya jika keputusan tersebut sangat bergantung pada pemrosesan data spesifik yang benar, misalnya dalam menganalisis CT scan dan mendiagnosis pneumonia. Keunggulan kami adalah AI bergantung pada data yang diberikan padanya, sedangkan pemikiran kita memungkinkan kita untuk menarik kesimpulan yang tidak terbatas pada serangkaian masukan fakta. Selain itu, kita mengadopsi perubahan apapun dengan lebih mudah, sedangkan jaringan saraf sejauh ini kesulitan untuk mentransfer pengalamannya ke situasi lain. Jaringan saraf jangan membangun model dunia, malah mereka belajar mengkategorikan pola. Sampai saat ini mereka tidak berpikir, tapi mereka hanya mencoba meniru logika manusia sama. Seperti GPT bukanlah kecerdasan buatan, tapi hanya berfungsi sebagai K9 yang super canggih. Tapi jangan meremehkan AI juga. Kami telah menunjukkan dalam contoh dengan menara dan kami bahwa jaringan saraf mampu melakukan semacam kreativitas, menemukan solusi yang tidak biasa untuk masalah, dan teknologi untuk mengenali dan menafsirkan bahasa dengan benar, dan gambar kamera sudah memungkinkan robot untuk melakukan tugas tanpa instruksi khusus. Tetapi akan melakukannya semua ini memungkinkan robot untuk berevolusi ke tingkat kecerdasan manusia. Jawabannya mungkin mengecewakan Anda, tetapi belum tentu. Sebagian kecil dari kecerdasan manusia yang dapat dimodelkan melalui jaringan saraf hanyalah puncak gunung es yang hanya mencakup kesadaran dan kecerdasan logis eksplisit dan universal. Tetapi setiap gunung es memiliki bagian bawah air. Dan analogi otak kita ini adalah sejumlah besar kesadaran yang tidak masuk akal dan dipersonalisasi yang tidak konvensional yang tersembunyi dari mata luar. Teori gunung es itu sendiri dikemukakan oleh Sigmund Freud, dan menurutnya bagian bawah air adalah alam bawah sadar yang menempati sebagian besar struktur psikologis kita yang tidak mungkin untuk memahami model kita. Tetapi itu tidak berarti bahwa AI tidak bisa menjadi super cerdas tanpa meniru otak manusia, tetapi berevolusi sesuai jalurnya sendiri. Selain apa yang membuat kita berpikir kita adalah mahkota ciptaan dalam hal kecerdasan, kita membandingkan diri kita hanya dengan mereka yang hidup di planet kita, misalnya dengan anak kucing, dan merasa berada di puncak. Tetapi, itu tidak berarti kita adalah satu-satunya bentuk kecerdasan yang lebih tinggi. Kecerdasan buatan dapat berpikir secara berbeda dibandingkan manusia. Kita lakukan, dan terdapat nilai besar di mana AI dapat menemukan cara-cara baru untuk memecahkan masalah kita, menciptakan struktur dan substansi baru, dan mengembangkan dirinya dengan cara yang tidak pernah terpikirkan oleh insinyur manusia. Misalnya jaringan saraf sudah mampu menulis kode, dan baru-baru ini, ilmuwan Tiongkok untuk pertama kalinya membuktikan bahwa AI juga mampu merancang sedemikian rupa, sehingga jaringan saraf yang mereka buat benar-benar mandiri hanya dalam waktu 5 jam. Jaringan saraf mereka menciptakan prosesor yang bekerja sepenuhnya dan berkembang sepenuhnya. Dibutuhkan waktu 1000 kali lebih lama bagi manusia untuk melakukan hal ini. Dengan masukan yang sama, intelektualisasi adalah tren masa depan yang tidak dapat dielakkan, sebagaimana CTO Google dan futurolog terkenal Ray Kurzweil mengatakan bahwa kita dapat mencegah percepatan perubahan atau mencegah AI mengungguli manusia di berbagai bidang. Fitur paling unik dari teknologi AI adalah ia dapat mandiri menciptakan mesin dan memberkahi mereka dengan kecerdasan. Dahulu semua teknologi ditemukan oleh manusia, mulai sekarang teknologi itu sendiri dapat menciptakan kecerdasan mesin. Pada saat yang sama kurangnya, kualitas manusia seperti rasa iri dan kedengkian hanya menjadikan AI lebih baik.
Jaringan saraf bisa sangat berharga bantuan kepada manusia tanpa berusaha menghancurkannya. Tentu saja agar hal ini terjadi kita perlu mengembangkan standar keamanan tertentu untuk sistem dengan kecerdasan buatan dan juga aturan untuk bekerja dengannya. Misalnya jika kita terlalu mengandalkan AI maka dapat mengakibatkan hilangnya pemikiran kritis, keterampilan dan ketergantungan pada algoritma, tetapi AI tidak selalu menemukan solusi terbaik. Misalnya dalam satu percobaan, sistem AI mengendarai mobil diperintahkan untuk mencapai kecepatan maksimum di jalan dengan pejalan kaki algoritma di belakang, kemudian memerintahkan mobil untuk berakselerasi, di tempat strateginya brilian, karena roda berputar dan tidak ada orang yang lewat dalam bahaya simulator, mencapai tujuannya 100 kali, yaitu AI menemukan solusi untuk masalah yang sesuai dengan pengujian tetapi tidak sesuai dengan maksud pencipta. Atau contoh lain, pengembang membuat dua algoritma dan kemudian mengadu mereka satu sama lain dalam permainan tic-tac-toe. Salah satu jaringan saraf dengan cepat menemukan cara untuk memenangkannya, meminta gerakan dengan alamat memori yang sangat panjang, menyebabkan komputer lawan mogok tanpa lawan. Algoritma pertama menang secara default setiap saat. Ada kemungkinan bahwa di masa depan kita akan melihat apa yang disebut dengan kecerdasan buatan umum yang mampu memecahkan berbagai masalah. Namun mungkin juga profil intelijennya akan sangat berbeda dengan kecerdasan manusia dan bukannya mencoba meniru manusia yang bisa diisi oleh sistem seperti itu. Kesenjangan besar dalam kemampuan intelektual kita mengisi bidang-bidang yang pada dasarnya kita terbatas. Kendali pembangunan di masa depan akan tetap berada di tangan manusia, namun mesin cerdaslah yang akan membantu membangunnya. Bagaimana menurut Anda? Berlanggananlah ke saluran ini dan sukai videonya dan jangan lewatkan rilis baru dari dunia teknologi tinggi.